di siang hari ini alhamdulillah peserta sudah hadir, ada yang dari Palopo, Sulawesi Selatan, ada yang dari Tarakan, Kalimantan Utara, ada yang dari Ciledug, ada yang dari macam-macam Karawang, Jogja, Bekasi dan sebagainya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di siang hari ini dalam rangka satu rangkaian kegiatan sebelum kita berangkat ke Tanah Suci. Daku Travel selalu menyelenggarakan manasik 2 kali. Yang pertama virtual, yang hari ini kita lakukan, dan insya Allah yang kedua nanti kita akan sama-sama manasik di tempat sebelum keberangkatan ya, di tempat di hotel sebelum keberangkatan. Ya nanti Bapak Ibu diberi kesempatan untuk bisa mempraktekkan apa yang disampaikan di hari ini ketika nanti menjelang keberangkatan. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Hakam El Farizi yang diamanahkan oleh lembaga untuk memandu kegiatan di siang hari ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita sama-sama membacakan suratul Fatihah, terutama untuk orang tua kita, keluarga kita, anak keturunan kita, guru-guru kita, dan juga orang-orang yang hari ini kita cintai, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya baik yang mau off kamera boleh, siap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, keberkahan untuk kita semua dan memudahkan ikhtiar kita hingga keberangkatan nanti. Biniatil qabul wa syafaati rasul wa taisiril umur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, kita sama-sama akan dengarkan sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Direktur Daku Travel kepada Ustadz Ahmad Baidowi. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Baik, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT. Siang hari ini kita bisa berkesempatan untuk menghadiri Zoom manasik secara online, guna nanti kita tidak kaget, kemudian kita bisa mereview materi-materi sebelum nanti manasik secara offline di hotel sebelum keberangkatan, dan nanti juga sebelum manasik kita coba praktek di hotel ketika sebelum keberangkatan. Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur pada Allah. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita semuanya dari zaman kejahilian sampai zaman yang penuh akan khazanah keislaman yang patut kita tuntut hingga akhir hayat. Baik, para jamaah sekalian, saya mewakili Direktur Utama Bapak Haji Unang Fatah yang kebetulan berhalangan hadir pada saat manasik online ini. Insya Allah beliau akan hadir pada saat nanti kita bertemu di hotel sebelum keberangkatan di dekat Bandara Soekarno-Hatta. Kami dari PT Alam Mulastari pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada jamaah sekalian atas kehadirannya, terutama pada hari ini yang meluangkan waktu untuk kita belajar bersama agar ibadah kita lebih baik lagi, agar kita bisa bermaksimal dalam beribadah nanti di dua tanah suci, baik di Makkah maupun Madinah Munawwarah. Dan kedua, kami berterima kasih para jemaah sekalian yang telah mengamanahkan perjalanan umroh Bapak Ibu sekalian kepada kami, Daku Travel,
Semoga kami bisa mengemban amanah ini dengan baik, bisa melayani Bapak Ibu dengan baik, mulai dari keberangkatan hingga kembali lagi ke tanah air Indonesia. Dan yang terakhir, kalau misalkan ada yang kurang berkenan atau ada apapun dikomunikasin saja dengan kami, kan ada WhatsApp group. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan atau ada yang mau ditanyakan, bisa aktif di WhatsApp group ya. Sampai nanti ketika bertemu bisa langsung menanyakan, atau kalau misalkan ada yang ingin bertanya terkait fikih umroh, fikih ibadah, nanti ada Kiai Muhajirin yang siap menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua terkait itu semua, dan juga nanti ada mutawif di sana, orang Indonesia juga, bisa ditanyakan. Nah, selama 1 minggu ini sebelum kita keberangkatan, boleh ditanyakan juga di WhatsApp group agar keraguan-keraguan kita sebelum berangkat umroh. Tadi kan juga saya dengar ada yang belum pernah berangkat ya. Mungkin banyak keraguan-keraguan, kebingungan-kebingungan, bisa ditanyakan dari sekarang di WhatsApp group yang nanti bisa juga dijawab oleh pembimbing kita, yakni Kiai Muhajirin Abdul Qadir. Mungkin sekian, sekali lagi kami mohon maaf dan mohon doanya agar bisa melayani para jamaah sekalian dengan baik dan zero komplain gitu ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ahmad Baidowi yang telah berkenan untuk memberikan sambutan di siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh pembimbing kita, Kiai Haji Muhajirin, ada baiknya bagi Bapak Ibu sekalian yang belum memegang alat tulis, silahkan nanti untuk menyiapkan alat tulisnya dulu. Barangkali ada materi-materi yang perlu di-highlight, materi-materi yang perlu ditegaskan, atau nanti ada pertanyaan. Ketika di akhir sesi kita akan buka, ya boleh sambil dirangkum pertanyaan-pertanyaan tersebut agar tidak kehilangan momen. Ya, insya Allah bagi yang tidak hadir, kami juga akan merekam kegiatan di siang hari ini agar bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Yang terlewat juga nanti bisa dilihat kembali rekaman di siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, kita sama-sama bertalbiyah dulu. Silakan bagi yang bisa on cam, bagi yang bisa menyalakan mic-nya, ya unmute, boleh untuk dinyalakan mic-nya. Nanti kita akan bertalbiyah bersama-sama sebelum kita mulai. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, nanti silakan untuk bisa mengulang-ulang kalimat talbiyah ini menjelang keberangkatan sampai juga setibanya kita di Tanah Suci. Kepada pembimbing Daku Travel, Kiai Haji Muhajirin, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Hakam. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Senang sekali rasanya pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi ya. Terima kasih kepada Daku Travel, ini luar biasa. Jadi dulu awal-awalnya kita manasik itu 1 hari di hotel sebelum keberangkatan. Selanjutnya sekarang ini difasilitasi untuk manasik melalui online dulu. Ya, nanti ketika di hotel mungkin pemantapannya ya dalam rangka
agar ibadah kita bisa maksimal. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, baik yang baru pertama kali umroh ataupun sudah yang kedua kali, sudah yang ketiga kali dan seterusnya, ini adalah kesempatan emas buat kita karena kita akan menjadi tamunya Allah. Ya, mungkin sebelum kita kaji manasik tentang fikih manasik, kalau kata Rasul mah kita ingetin dulu niat awal kita ini pengen berangkat umroh ini apa. Biar enggak salah niat atau biar kita tahu tujuan kita. Kalau kita nggak tahu tujuan kita nggak tahu kalau kita udah nyampe atau belum nyampe. Ya, kira-kira apa? Kenapa nih kita pengen umroh Bapak Ibu ini? Halo? Hah? Memohon ampun sama Allah pertama, Ah, ridhonya kemudian Allah. minta ridhonya Allah. Ah. Yang Bapak Ibu mungkin sudah pernah umroh, gimana kira-kira? Kenapa? Untuk apa? Kita sembahyang di sini udah sholat, berdoa udah berdoa, ya duha kita sholat, Senin kita puasa. Kalau untuk apa kita ke sana? Biar nanti tahu tujuannya. Oh, yang sudah pernah? Baik Bapak Ibu sekalian. Ya. Gini, kita ngebandinginnya seperti bulan puasa. Beribadah di bulan puasa dengan bulan biasa, beda nggak yang kita rasain? Atau Beda. sama aja? Hah? Apa bedanya? Apa kira-kira bedanya? Kalau bulan puasa nih misalnya nih azan zuhur ya, ada orang kita naik motor mampir ke masjid mau pengen sembahyang zuhur berjamaah, belum azan nungguin waktu dulu. Biasanya kalau selain bulan puasa itu kita tidur-tiduran, rebah-rebahan sambil nunggu orang azan, ya. Tapi begitu di bulan puasa orang yang nunggu azan, nunggu sholat itu biasanya membaca Al-Quran. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Kita udah sholat di sini, iya. Tapi kita belum merasakan rasanya, auranya sholat di sana belum. Maka kita perlu untuk umroh, untuk merasakan benar-benar yang namanya getaran sholat di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, apalagi di Raudhah, itu perlu kita rasakan. Selain tentu nilainya memang berbeda ya sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti maksud saya ketika kita sudah tahu niat kita, maka yang ada di sisi kanan, di sisi kiri, nah, itu merupakan halangan saja. Jangan sampai kita gagal fokus kepada tujuan kita karena ada halangan-halangan, ada rintangan-rintangan. Dapur Travel berusaha semaksimal mungkin agar ibadah Bapak dan Ibu sekalian juga maksimal. Saya insya Allah akan mendampingi dan membimbing Bapak Ibu sekalian, baik perjalanannya ataupun ibadahnya, dengan maksud juga untuk membantu Bapak Ibu sekalian agar bisa maksimal ibadah di sana. Tapi yang namanya dalam perjalanan, apalagi bukan di negara kita, mungkin ada saja halangannya. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti ngelihat makannya, aduh makan yang nggak enak, nggak selera. Nah itu jangan sampai menjadi halangan untuk kita ibadah.
mungkin waduh antri begini. Nah, itu jangan jadi halangan untuk kita maksimal beribadah. Karena tugas atau tujuan utama kita adalah kita maksimal beribadah. Kita merasakan apa namanya ketika kita sholat itu, kita melihat Ka'bah saja itu sudah luar biasa. Ketika kita, apalagi Bapak Ibu sekalian yang pertama kali di sana, Masya Allah, ketika menginjakkan kaki di Masjidil Haram itu, di Masjid Madinah itu, rasanya beda. Maka biasanya orang setelah pulang umroh itu, wah, itu ibadahnya masih, rasanya itu masih seperti di sana. Semangatnya, kemudian apa namanya, khusyuknya. Nah, nanti lama-lama tuh sebulan. Ya, biasa rata-rata sekuatnya sebulan ya. Jadi seminggu pertama masih kayak di sono lah. Minggu kedua masih kayak di sono. Minggu ketiga sudah mulai, udah. Minggu keempat itu kembali kayak suasana di awal lagi. Kayak kita ninggalin Ramadan itu, habis Ramadan kembali ke asal lagi sembayangnya, ibadahnya. Kalau selama Ramadan orang bisa apa namanya hatam Al-Quran 1 kali, 2 kali dalam sebulan, selain Ramadan, jarang kita dapatkan orang yang bisa hatam 2 kali dalam sebulan. Nah, kira-kira gitu. Jadi insya Allah nanti kita benar-benar pengen, kalau di sini kita berdoa, mungkin doa kita rasanya itu ketika di sana nanti berbeda. Kita sholat di sini, ketika sholat sana, itu rasanya berbeda. Jadi benar-benar kita merasakan Allah itu dalam diri kita, gitu. Ya, jadi ketika nanti ada halangan-halangan lain, jangan sampai itu mengganggu ibadah kita. Wah, nanti hotelnya nggak enak, liftnya penuh, antri, ah udah, itu mah biarin aja, gitu. Jangan sampai itu kan halangan-halangan itu mengganggu ibadah kita. Kita nanti rugi 2 kali. Gitu. Ya, makanan yang nggak enak, wah marah. Udah di masjid yang dipikirin, makanan yang nggak enak banget nih, sehingga nggak khusyuk ibadahnya. Jadi yang pertama kita pasang niat kita untuk benar-benar kita bisa ibadah maksimal di 2 kota suci ini. Ini kesempatan emas. Baik kita yang setahun 2 kali, 3 kali, 4 kali bisa berangkat, ataupun ini yang pertama, ya. Jadi kita maksimalin ibadah kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu secara umum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhajirin. Ya, saya Muhajirin. Insya Allah nanti akan mendampingi dan membimbing Bapak Ibu sekalian selama perjalanan umroh. Kebetulan umroh kita kali ini ada beberapa santri dari pesantren Sigor Darul Quran ya. Jadi anak-anak SD yang di pesantren Darul Quran akan ikut bersama kita. Ya, jadi kita ada program namanya Umroh Edu Trip. Ya, ini tahun yang kedua. Tahun kemarin di bulan November, tahun sekarang di bulan Januari setelah liburan. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk materi ya insya Allah kita akan mengenal apa sih umroh itu ya. Nah, ini manasik umroh, kegiatan yang jadi kata mala yatimul wajibu illa bihi bahwa wajibun. Jadi kalau kita mau melaksanakan umroh, minimal kita harus tahu hal-hal yang berkaitan dengan umroh. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan umroh itu menjadi wajib untuk kita ketahui. Baik. Nah, ini buku doa panduan doa sudah ada kan ya, Bapak Ibu sekalian ya, sudah pegang. Iya. Alhamdulillah. Ya silakan nanti dipelajari. Jadi saya membimbing. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah mengerti ke masjid sendiri, semuanya sendiri, itu lebih bagus karena Bapak sudah memahami. Tapi ketika Bapak Ibu ragu, saya akan ada bersama Bapak Ibu sekalian
untuk meyakinkan bahwa ibadah yang kita lakukan itu benar-benar maksimal. Ya. Nah, ini sebelum kita ke perjalanan jauh, ya. Jadi jangan sampai mungkin ada kesalahan kita terhadap keluarga, terhadap tetangga, menjadi halangan untuk kita maksimal beribadah. Maka sebelum perjalanan kita minta maaf ya, dan minta doa dari keluarga dan dari kerabat. Biasanya di kita itu mengadakan walimatus safar gitu ya, mengundang tetangga. Jadi nggak mesti mengundang, kita mendatangi tetangga pun nggak apa-apa. Kita minta mohon maaf dan minta doa dari kerabat, dari keluarga. Kemudian biasa namanya sholat orang musafir, orang yang akan perjalanan, itu dalam agama kita disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah safar. Nanti Bapak Ibu sekalian kan sudah niat nih mau berangkat. Walaupun nanti kita berdiam 1 hari di hotel, itu disebut sudah musafir. Karena kalau ibu yang dari jauh kan pasti nanti mampir di hotel memang sudah jauh. Bagi yang di Jakarta, ya walaupun masih di Jakarta 1 hari, itu kita sudah niat. Karena kita tujuannya adalah Saudi. Ya, adapun nanti hotel adalah tempat transit. Jadi silakan sholat sunnah safar melaksanakan sholat jamaah di qashar karena kita sudah niat untuk musafir. Ya, doa bersama nanti sebelum berangkat insya Allah kita akan doa bersama. Ketika kita akan meninggalkan hotel, kita doa bersama, atau ketika nanti di bandara sebelum berangkat kita doa bersama. Nah, ini teknis sholat di pesawat. Ya. Masalah sholat di pesawat lebih karena kalau sholat fardu ya, itu wajib menghadap kiblat. Ya. Jadi kalau Nabi ketika sholat sunnah, ketika beliau dalam perjalanan, yaitu udah beliau takbir, kemudian mengikuti arah kemana hewan tunggangan jalan. Tapi kalau sholat fardu, biasanya Nabi turun dari kendaraannya. Beliau sholat dulu, selesai baru melanjut. Ada yang membolehkan kita sholat di pesawat. Ada yang mengatakan namanya sholat hirmatul waqt. Jadi kita sholat, nggak pakai wudhu, kita sholat aja waktu yang kita ingin sholat, misalnya kayak waktu zuhur, kita sholat zuhur. Nah, itu untuk menghormati waktu saja. Karena tadi kita mungkin secara kiblat pesawat arahnya kita nggak tahu. Tapi ketika nanti misalnya nauzubillah ya ada kejadian atau apa, kita tidak termasuk orang yang lalai, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Tapi ketika kita nanti sampai di tujuan, maka sholat itu kita qadha. Sebenarnya kalau kita misalnya ke Jeddah atau ke Jeddah nanti di Madinah atau ke Mekah, ini menjadi berkah sendiri buat kita. Ketika kita qadha kan nanti di Masjid Nabawi, atau kalau kita, karena kita insya Allah ke Mekah, Madinah dulu ya. Jadi boleh di sholat pesawat itu kita sholat sunnah untuk menghormati waktu saja. Nanti setelah itu kita qadha setelah kita sampai di perjalanan. Ya. Karena mungkin bagi beberapa orang yang agak repot untuk sholat di pesawat. Tapi ada yang membolehkan boleh pesawat, boleh dengan tayamum. Ya. Kalau kita karena air yang ada di pesawat mungkin kita susah ngambilnya, atau itu bayangin kalau orang semua itu melakukan sholat, maka ada yang tayamum. Kalau mau tayamum, nah ini menjadi ikhtilaf lagi. Ada yang membolehkan tayamum itu dengan debu yang ada di sandaran tempat duduk itu. Walaupun secara kebersihan pesawat kan selalu dijaga, tidak ada debu.
Nah, ini menjadi perbedaan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Bagaimana kita melakukan? Kalau menurut saya amannya kita sholat di khirmatul waqt saja, nanti kita sholat bareng-bareng di Masjid Nabawi. Kita qodok sholat yang kita tinggalkan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini secara umum ya. Secara umum ibadah itu apa aja sih gitu. Ya, ibadah ada namanya ibadah ismiyah. Jadi ibadah yang melibatkan anggota badan. Ada ibadah maliyah yang melibatkan harta. Ada ibadah namanya qalbiyah, yaitu yang melibatkan hati. Ini macam-macam ibadah karena kita pengen tahu yang namanya apa namanya ya jismiyah itu seperti sholat karena gerakan badan ya, membaca Al-Quran dan bisa ya terima maliyah yang berkaitan dengan harta. Zakat namanya ibadah maliyah karena berkaitan dengan harta. Sedekah juga ibadah maliyah. Kalau kita membayar kafarot, ya, kifarot dengan mengeluarkan uang, itu namanya ibadah maliyah. Kalau qalbiyah dengan hati, ya zikir, merenungi kekuasaan Allah, nah, itu juga namanya ibadah. Ya. Lu ngapain sih tadi, Om? Nah, kita pengen lihat nih, di antara ibadah 3 macam tadi, umroh itu masuk yang mana? Apakah dia maliyah, apakah dia qalbiyah, atau dia ismiyah? Kira-kira apa? Jadi umroh itu ismiyah, iya. Qalbiyah, iya. Maliyah, iya. Wah, jadi ibadah yang sempurna ya. Masuk semuanya itu. Makanya balasannya juga luar biasa. Ya. Bagaimana dengan pahalanya? Pahalanya luar biasa. Nah, di antara hadis yang dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hazal baitu di'amatul Islam. Hazal bait, bait itu rumah, maksudnya adalah Ka'bah. Ya. Jadi Ka'bah inilah tiangnya agama Islam. Man khoroja. Jadi barang siapa yang pergi ke sana, hazal baita. Baik itu min hajin au mu'tamirin. Jadi barang siapa yang pergi keluar rumahnya menuju rumah ini atau menuju Ka'bah, baik dengan melaksanakan haji ataupun melaksanakan umroh, au zairin, ya, atau hanya ziarah, karena madmunan alallahi azza wa jalla in qabadahu ayyudkhilahul jannata. Maka Allah akan menjamin apabila ia ke sana lalu Allah meninggal di dunia dalam perjalanannya, maka langsung Allah masukkan ke dalam surga. Itu jaminan dari Allah. Wa in raddahu, ya, apabila kembali, artinya tidak meninggal di kota Mekah ataupun Madinah, dia kembali in raddahu bighanimatin wa ajrin, maka dia kembali dengan membawa keuntungan duniawi dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu balasan bagi orang yang pergi ke Mekah dan Madinah baik umroh, haji ataupun ziarah. Hadis yang kedua, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya. Man kharaja min hadzal wajhi bihajjin aw mu'tamirin famata fihi lam yu'rad wa lam yuhasab. Jadi orang yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan umroh, kemudian ia mati, maka tidak dihisab. Jadi enggak ditanya lagi, lam yu'rad itu enggak dipertanyakan lagi. Lam yuhasab sama enggak ditanya. Sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Wa qila lahu udkhulil jannata. Bahkan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga.
Nah, ini balasan bagi orang yang melaksanakan haji dan umroh. Nah, sekarang umroh. Umroh apa sih umroh? Gitu. Umroh itu berkunjung ke Baitullah. Baitullah itu adalah Ka'bah untuk melaksanakan ibadah khusus. Apa ibadah khususnya? Tawaf, sa'i, tahallul. Ya, semata-mata karena Allah, ini harus niatnya benar, ada semata-mata karena Allah, atau karena Allah itu artinya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi umroh adalah berkunjung ke Baitullah, ke Ka'bah, dengan melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul. Jadi pekerjaannya insya Allah ringan, ya gampang. Tawaf keliling Ka'bah 7 kali, sa'i, Safa Marwah, kemudian tahallul memotong rambut. Tentunya dengan niat. Nah, ini kita lihat hukum-hukum yang ada dalam umroh. Ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah. Rukun itu apa sih rukun? Nah, rukun adalah perkara atau hal-hal yang harus dikerjakan. Ya. Rukun itu kan rukun sholat adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam sholat. Gitu. Kalau rukun umroh, hal-hal atau perkara yang harus dikerjakan dalam umroh. Apabila ditinggalkan, maka umrohnya tidak sah. Nah, itu rukun. Jadi rukun itu bagian daripada hal yang dilaksanakan. Pertama, niat. Kita umroh nggak pakai niat, ya nggak sah. Harus niat dulu. Kemudian kedua, tawaf. Keliling Ka'bah yang 7 kali putaran itu. Kemudian sa'i, yaitu kita berjalan dari Safa menuju Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian yang keempat adalah tahallul, yaitu memotong rambut. Kemudian tertib. Nah, ini tertib menjadi rukun. Nggak boleh kita sa'i dulu, baru tawaf. Artinya tertib itu harus dilakukan dengan tawaf dulu, baru sa'i, baru tahallul. Nggak boleh tahallul dulu. Ya, jadi 2, 3, 4 itu harus awal. Itu rukun-rukunnya. Gampang ya, dikit lah insya Allah ya. Umroh itu udah kita tawaf, selesai 7 kali putaran, kita sa'i, selesai di Marwah, tahallul, udah selesai kita umroh kita. Insya Allah. Jadi insya Allah mudah ya. Walaupun dalam pelajaran ini kelihatannya sulit, banyak. Nah, tapi pada pelaksanaan insya Allah gampang, insya Allah mudah. Kalau tadi ada rukun, sekarang wajib. Namanya juga wajib, harus dikerjakan dalam umroh. Tapi yang wajib ini apabila kita tinggalkan, maka bisa diganti dengan yang namanya dam. Sehingga umrohnya menjadi sah. Dam itu semacam apa namanya, apa ya, tebusan lah gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kita tinggalkan, tapi bisa kita gantikan dengan membayar dam. Sehingga umroh kita menjadi sah. Kalau rukun tadi, kalau kita tinggalkan, nggak bisa dibayar dengan dam. Tapi umrohnya tidak sah. Nah, pertama, niat umroh dari mikot. Kalau kita lihat tadi kembali awal, niat umrohnya merupakan rukun. Harus. Kalau nggak pakai niat, nggak sah umrohnya. Yang menjadi wajibnya harus dari mikot. Artinya, lah niat, tapi nggak dari mikot. Bisa sah, harus bayar dam. Mikot itu apa sih mikot? Mikot itu batas. Ada namanya mikot
zamani, ada namanya mikot makani. Kalau zaman itu waktu, kalau makan itu tempat. Nah, kayak haji kan waktunya terbatas, maka dia mikotnya mikot zamani. Kalau ini mikot makani tempatnya. Jadi kalau kita dari sini, dari Indonesia, batas mikot kita, tempat kita harus sudah mengucapkan niat, harus sudah berpakaian ihram adalah di Yalamlam. Kira-kira di atas pesawat, itu mungkin berapa, 45 menit atau 1 jam sebelum kita mendarat di Jeddah. Kalau nanti dalam perjalanan kita, insya Allah kita dari Madinah. Jadi dari Madinah kita mampir di Bir Ali, kita sholat, baru nanti kita niat di bus bersama-sama, insya Allah nanti saya dampingi. Jadi kita tiba di Jeddah nanti kita menuju Madinah dengan bus, beberapa hari di Madinah, baru kita akan ke Mekah melaksanakan umroh. Jadi kita nih istilahnya ziarah dulu, ya. Ziarah dulu baru umroh. Ya. Nanti dari Madinah, dari hotel kita udah siap-siap, bagi bapak-bapak yang laki-laki kita memakai pakaian ihram, ya, sembahyang dari Madinah naik bus, nanti di Bir Ali, nah itu mikot kita di Bir Ali. Bagi orang yang ke Mekah melalui Madinah, mikotnya namanya Bir Ali. Nah dari Bir Ali kita sholat. Jadi nggak usah mandi di situ, kita sudah mandi di hotel boleh. Jadi nanti kalau emang batal kita wudhu di sana, kita sholat di sana, kita kembali ke bus, baru kita niat sama-sama. Jadi yang merupakan wajib adalah dari mikotnya itu. Kalau niatnya, niat umroh itu merupakan rukun. Dari mikotnya merupakan wajib. Artinya niat selain dari mikot boleh, tapi kena dam dia. Harus bayar. Dam. Yang kedua, meninggalkan larangan-larangan ihram. Apa larangan-larangannya? Nanti, ya. Jadi ada larangan-larangan bagi laki-laki apa, bagi perempuan apa, bagi laki-laki dan perempuan apa. Ketika itu kita langgar, maka kita kena dam. Yang ketiga adalah tawaf wada. Tawaf wada bagi kita yang berhalangan, ada yang mengatakan nanti kita cukup di depan tanpa membayar dam, ada yang mengatakan kita nggak laksanakan, kita bisa ganti dengan membayar dam. Silakan Ustaz, berikutnya. Ya, tadi udah rukun sudah, kemudian wajib sudah, sekarang sunnah. Sunnah itu ya hal-hal atau perkara yang apabila kita kerjakan menambah pahala kita. Tapi kalau tinggalkan itu tidak mengganggu keabsahan umroh kita. Ya. Apa aja yang menjadi sunnah? Mandi ihram. Mandi ihram itu seperti mandi hari Jumat. Kalau bahasa kita mandi basah, ya. Saya juga nggak tahu tuh kenapa ada istilah yang menjadi mandi basah. Padahal nggak ada orang yang mandi nggak basah ya. Karena yang namanya mandi semuanya basah. Artinya mandi seperti hari Jumat. Mandinya benar-benar apa ya, harus benar-benar kebasuh semuanya lah gitu, kayak mandi besar. Kedua, merapikan rambut, ya. Ketiga, menggunting kuku. Ini dilakukan ketika kita sebelum, ya. Jadi sebelum kita niat dalam keadaan ihram. Kayak kita mandi hari Jumat, merapikan kuku, kemudian mencukur rambut, ya. Itu. Jadi bukan dilakukan setelah kita dalam keadaan ihram, bukan. Nah, ini mandi ihram kan sebelum, kemudian merapikan rambut, kemudian menggunting kuku. Selanjutnya Ustaz. Nah, disunnahkan pula memakai parfum. Nah, ini kan nggak boleh kalau kita sudah dalam keadaan ihram. Kalau kita belum, boleh. Tapi di badan, ya, yang dipakaikan di badan kita. Bukan di pakaian. Di pakaian nggak boleh. Kemudian salat sunnah ihram. Nah, nanti kita di mikot.
sebelum kita niat, kita sholat sunnah di Bir Ali, kita ke kendaraan, baru kita niat. Kemudian talbiyah, doa, dan zikir. Nah, ini satu-satunya ibadah mungkin ya, yang selalu kita kumandangkan ketika kita belum melaksanakan, yaitu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi, ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Ya Allah, kami penuhi panggilan. Itu aja, kalau Bapak Ibu sekalian baca, kemudian paham artinya, dengan perasaan, Masya Allah, itu luar biasa kita baca. Labbaik Allahumma labbaik itu, ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami penuhi panggilan itu. Ya. Kemudian kita banyak berdoa di sana, kemudian banyak berzikir. Mungkin nanti dari Madinah setelah di Bir Ali kita talbiyah beberapa saat saja karena waktu perjalanannya panjang, nanti bisa istirahat ya, sambil berdoa atau sambil berzikir saja. Baik Ustaz. Nah, ini ada cara berpakaian ihram. Artinya pakaian ihram itu untuk laki-laki seperti ini, untuk perempuan seperti ini. Tidak ada panduan khusus bagi bapak-bapak ya, bagi laki-laki. Caranya bagaimana? Caranya enggak, yang nyaman saja. Yang penting, maksudnya enggak kelihatan, enggak terbelah gitu, enggak ketika kita jongkok, kita apa, kita nyaman dan enggak terbuka. Gitu. Jadi mau makainya model kayak apa? Mungkin bermacam-macam caranya. Nanti insya Allah kita praktekin yang biasa kita pakai, insya Allah nyaman ya, di hotel sebelum kita manasik ya. Nah sekarang larangan ihram, artinya ketika kita sudah niat, ketika kita sudah berpakaian ihram, maka berlaku larangan-larangan yang harus kita jauhi, yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai kita lakukan. Karena ketika kita lakukan, maka kita akan kena dam. Ya. Bagi laki-laki hanya sedikit saja. Ya. Laki-laki cuma ada 3. Khusus laki-laki. Memakai pakaian berjahit. Jadi dalam keadaan ihram, kita udah niat nih dari mikot. Nah ini biasanya kan karena kebiasaan ya, misalnya ya, kita dari Madinah, udah niat, mikot di Bir Ali, kita ke Mekah. Di Mekah rupanya waktunya belum pas untuk kita melaksanakan umroh. Kita masuk hotel dulu, nah bapak-bapak udah tahu masuk kamar, ganti aja pakai kaos dalam gitu ya, karena di kamar. Nah ini bisa begitu. Nah ini nggak boleh. Jadi pas saat kita udah niat, kita belum melaksanakan umroh, maka larangan-larangan itu berlaku. Pertama, bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Kedua, memakai alas kaki yang menutupi jari-jari kaki dan mata kaki atau tumit. Yang ketiga, menutup kepala dengan penutup yang melekat. Melekat, yang nempel di pala. Peci nggak boleh, topi nggak boleh. Kalau kayak nutupin pala dengan payung nggak apa-apa karena itu nggak melekat. Nah ini contoh-contohnya alas kaki. Nah sendal kita ya. Nah ini boleh karena depannya terbuka. Ya. Yang kedua dua-duanya terbuka. Nah ini nggak boleh karena belakangnya tutup, depannya tutup dan depan belakang tertutup. Woi, bagaimana dengan yang ini? Ya. Kemudian bagi wanita, ya, jadi nggak boleh bersarung tangan.
Wanita ada dua ya, dikit ya. Kedua menutup wajah atau menutup muka. Mungkin ada ibu yang pakai apa namanya cadar ya. Pada saat umroh ini dibuka dulu, dilepas dulu. Hanya dua, ibu lebih enak ya. Bapak ada tiga, lebih berat sedikit. Nah, kemudian bagi keduanya, bagi bapak dan ibu ini sama maksudnya larangannya. Ya. Jadi memotong kuku, ya, memotong kuku atau menggunting kuku itu nggak boleh bagi bapak, nggak boleh juga bagi ibu. Memotong bulu atau rambut nggak boleh bagi bapak dan nggak boleh juga bagi ibu dalam keadaan ihram. Meminang itu khitbah nggak boleh. Menikah nggak boleh atau menikahkan. Saya dalam pakaian ihram nih saya, bulan umroh saya. Nah, lalu menikahkan, nah, itu nggak boleh. Gitu ya. Kalau menikahkan diri sendiri, kalau menikahkan orang lain, tapi kita dalam keadaan ihram itu nggak boleh. Kemudian nggak boleh juga bercumbu atau bercinta, kemudian nggak boleh juga menebang pohon, nggak boleh membunuh hewan. Ini baik laki-laki ataupun perempuan. Menggunakan parfum. Kalau tadi sebelum mandi boleh, karena Siti Aisyah itu dalam hadis katakan saya memakaikan Rasulullah parfum sebelum beliau mandi. Jadi menggunakan parfum itu dalam keadaan ihram itu nggak boleh. Menggunjing, mencaci, berkata-kata kotor ya, atau bertengkar itu nggak boleh. Itu bisa mengurangi pahala ibadah kita. Jadi kalau udah dalam keadaan itu sabarin ya. Walaupun dalam nggak pakaian ihram juga nggak boleh kan, menggunjing itu nggak boleh, mencaci nggak boleh, berkata kasar nggak boleh, bertengkar nggak boleh. Tapi dalam saat keadaan ihram lebih nggak boleh lagi. Kira-kira begitu maksudnya. Ya. Sama dengan hadis tentang puasa itu, man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan berkata kotor, maka Allah enggak perlu dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasa yang diharapkan oleh Allah bukan yang sekedar enggak makan, enggak minum, enggak melakukan hubungan suami istri bagi suami istri, tapi meninggalkan hal-hal yang membatalkan pahala, seperti berkata kotor, menggunjing, mencaci. Nah, jadi larangan itu di luar ihram enggak boleh, apalagi pada saat dalam keadaan ihram, lebih enggak boleh lagi. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita sudah masuk pada pekerjaan yang pertama. Tadi kan sudah niat nih dari mikot. Sekarang kita akan melaksanakan tawaf. Nah, tawaf itu ada syarat dan ada kewajibannya. Tawaf pada dasarnya hanya keliling Ka'bah 7 kali, itu sudah selesai tawaf. Nah, yang pertama, tawaf itu harus dilakukan dalam keadaan suci daripada hadas dan suci dari najis, baik pada badan, pakaian, dan tempat. Jadi kalau kita mau umroh, harus dalam keadaan suci. Satu putaran, kita batal nih, misalnya, apa namanya, mengeluarkan angin. Nah, itu harus kita batalin, kita mulai lagi. Berapa tadi putaran yang sudah dilaksanakan? Kita udah melaksanakan 2 putaran. Pas putaran ketiga, kita apa namanya buang angin misalnya. Nanti kita wudhu lagi, maka kita mulai dari putaran yang ketiganya, yang di kita batalnya, pada putaran yang kita batal. Gitu. Jadi nggak perlu mengulangi dari putaran pertama. Ya. Jadi kita mulai dari startnya saja, dari apa permulaan dari Hajar Aswadnya saja. Gitu. Misalnya kita udah dari Hajar Aswad, pas putaran udah ke Hijr Ismail, tahu-tahu kita batal di situ. Maka ketika kita wudhu, kemudian masuk lagi ke situ, kita mulai lagi dari Hajar Aswad lagi, itu hitungan mulai dari hitungan ketiga.
Jadi hitungan putaran pertama, putaran kedua itu sudah sah tetap, nggak harus kita ulangi lagi. Yang kedua adalah menutup aurat. Ya, insya Allah pakaian ihram kita menutup aurat. Ketiga, kita niat tawaf. Ya. Kalau tadi udah niat umroh, ketika akan tawaf, kita niat tawaf. Nawaitu tawafa sab'ata aswatin lillahi ta'ala. Saya niat tawaf 7 kali putaran karena Allah Ta'ala. Nanti insya Allah akan kita bimbing. Di buku itu juga sudah ada. Ya. Jadi kita niatin aja. Gimana kalau nggak bisa ngucapin bahasa Arabnya? Ya, niat dalam hati kita tawaf 7 kali putaran karena Allah Ta'ala. Ya, kemudian adalah memulai dan mengakhiri tawaf pada sudut Hajarul Aswad. Jadi mulai hitungan dihitung dari sini. Nanti pas keliling Ka'bah nyampe sini lagi, itu hitungan terakhir. Memulai putaran berikutnya. Jadi mulai dan akhir hitungan satu putaran itu dari sudut Hajarul Aswad. Nanti bisa kita lihat dari posisi Ka'bah di mana Hajar Aswad. Nah, ini bentuk Hajar Aswad. Ya, jadi ini Hajar Aswad. Kalau di garis tarik ini garis hijau ini ya. Jadi ini kelihatan di kita pintu Ka'bah. Di samping pintu Ka'bah itu ada Hajar Aswad di sini. Itu dimulai. Nah, kalau kita di mana nih garisnya? Nah, ini bisa kita lihat sebelah kanan kita nanti itu ada lampu yang hijau ini. Ya, lampu hijau ini jangan sampai kita mulai setelah melewati ini. Ini pas Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu pas kita kira-kira di garis ini. Dulu dibuatkan di bawahnya itu, di lantainya, di ubinnya itu ada semacam garis. Cuma sekarang nggak ada. Karena rata-rata orang itu melihat ke bawah ketika di sini sehingga terjadi penumpukan. Jadi orang memulai ini udah masuk start apa belum garis ini pada melihat ke bawah semuanya sehingga agak melambat. Nah, dengan dibuatnya ini jadi kita berpatokan hanya ini melihat ke atas ya, melihat ke arah Ka'bahnya atau tanda ininya nanti kita mulai sehingga mengurangi kepadatan saat memulai. Jadi umroh itu kalau kita lihat mungkin di TV ya dari atas itu kelihatannya Masya Allah padat gitu. Tapi insya Allah kita nyaman, enak karena semua orang berputar. Nah, jadi kepadatan itu ketika kita di sini memulai karena ada orang berhenti dulu sejenak untuk mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Setelah itu semua berjalan lagi. Ya. Insya Allah enak. Nggak ada orang kayak jarang kita dengar orang tuh, waduh padat banget, kapok dah umroh dah, nggak mau lagi dah. Nggak ada kayaknya. Jadi semua orang menikmati perjalanan itu. Nah, ini kalau dari jauh kita lihat ada di sini di garisnya. Nah, ini tanda lampunya. Ya. Kemudian menjadikan Ka'bah selalu di sebelah kiri kita. Ya. Jadi berputar itu pundak sebelah kiri kita, arah sebelah kiri kita itu Ka'bah. Jadi terus jalan pada posisi itu. Kalau kita lihat lantainya, sebenarnya itu kan lantainya itu dia juga berputar. Jadi orang yang berdiri ketika sholat itu semuanya sudah menghadap Ka'bah, diposisikan seperti itu. Jadi ketika kita mutar juga pundak sebelah kiri kita selalu di arah Ka'bah. Maka nanti kalau Bapak Ibu sekalian misalnya umroh berdua aja, lagi berdua, loh Bapak megang buku, Ibu megang buku, tahu-tahu Bapak lihat kok nggak ada Ibu lihat juga nggak ada Bapak. Nengok ke belakang, dia berbalik badan, ya itu sudah merusak, ya nggak boleh, membatalkan itu. Jadi
kita perlu jaga. Nanti kan mungkin kita didesak orang atau kedorong orang, ya. Jadi pertahankan Ka'bah itu selalu ada di sebelah kiri kita. Kemudian meyakini telah sempurna 7 putaran. Karena saatnya tawafnya ini harus 7 kali putaran. Waduh, ini udah 7 apa 6 ya? Udah 7 apa 6 ya? Gitu. Kalau ragu, maka tambahkan 1. Ambil angka yang sedikit. Nanti kalau kita kan banyak, ada ngitungnya, ada yang pakai tasbih, ada yang pakai apa, gitu ya, ada yang pakai tangan, ada yang pakai, kalau di buku panduan ada putaran pertama, doa putaran kedua, doa putaran ketiga, ya. Walaupun itu doa itu sebagai panduan, artinya tidak ada doa khusus putaran pertama mesti dibaca ini, enggak ada, gitu. Tapi untuk memudahkan maka dibuatkanlah doa putaran pertama, itu bisa kita baca. Nah, nanti ketika sudah putaran ke-7 kan ada doanya, nah, berarti kita sudah sempurna 7 kali putaran. Kemudian sunnah-sunnahnya, sunnah tawaf ini. Dan sunnah tawaf ini mencium Hajar Aswad. Ya, mencium Hajar Aswad mungkin bukan hal tanpa mengurangi, gitu. Maka boleh diganti dengan melambaikan tangan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, lalu kita kecup tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kita mulai putaran. Kemudian kain ihram posisinya seperti ini. Pundak sebelah kanan kita terbuka. Ya. Jadi menjadikan kain ihram di bawah ketiak kanan dan ujungnya di pundak kiri. Jadi posisi ini pundak yang sebelah kanan kita itu terbuka. Kalau kita sa'i, kembalikan lagi, tutup semuanya, enggak apa-apa. Tapi pada saat kita umroh, pada saat kita tawaf, itu disunnahkannya untuk dibuka. Untuk laki-laki ya, bapak-bapak ini dibuka. Lari-lari kecil pada 3 putaran pertama bagi laki-laki. Ya, kayaknya sekarang kalau keadaan padat juga enggak, jadi jalan biasa saja enggak apa-apa. Ini disunahkannya untuk lari kecil bagi laki-laki pada 3 putaran pertama. Ya, ini memulainya menghadap Hajar Aswad, seraya mengangkat kedua tangan, Bismillahi Allahu Akbar. Kita kecup tangan kita mulai putaran. Nah, tidak memutus putaran, maksudnya tidak memutus putaran tawaf itu, habis putaran pertama, langsung kita laksanakan putaran kedua. Yang habis pertama, istirahat dulu, duduk dulu, minum-minum dulu, kemudian mulai putaran kedua. Enggak begitu. Sunnahkannya adalah dilakukan dengan tidak memutus putaran tawaf. Jadi langsung selesai putaran pertama, langsung kita lakukan putaran kedua. Kalau jemaah nggak kuat, ada ini, ya nggak apa-apa. Itu kan keadaannya berbeda. Keadaannya nggak kuat. Ya, nanti ada bapak atau ibu misalnya baru 2 putaran atau 3 putaran atau 4 putaran atau 5 putaran, kayaknya nggak bisa ikutin rombongan, nggak apa-apa, istirahat dulu. Nanti kita bimbing selanjutnya. Kemudian memperbanyak salat sunnah tawaf. Melakukan sholat sunnah tawaf. Habis kita tawaf sudah selesai, maka kita lakukan sholat sunnah tawaf. Di mana? Tempatnya di Maqam Ibrahim. Kalau bisa. Kalau nggak bisa,
kita ambil di belakangnya, di arah makom Ibrahim. Itu biasanya kalau kita udah selesai tawaf itu, ada kayak apa? Kayak pembatas itu, garis polisi itu. Biasanya apa? Kayak garis polisi. Nah, dikhususkan tempat untuk orang sholat. Jadi pembatas antara orang yang sedang tawaf dengan orang yang sholat. Biasanya itu ada disediakan di situ. Kadang-kadang boleh sama polisi itu apa namanya, laki-laki dan perempuan dengan tempat yang sama. Kadang-kadang ada polisinya diarahkan, perempuan di sono, laki-laki di sini, misalnya begitu. Nanti setelah kita tawaf selesai, kita salat sunat tawaf, kita cari tempat yang berdekatan sehingga nanti selesai kita baca doa sendiri-sendiri dan bersama-sama. Jadi bisa jadi nanti kita berdoa bersama-sama dulu, baru kita tambah dengan sendiri, atau habis sholat doa sendiri dulu, setelah itu kita doa bersama-sama yang nanti akan kita bimbing. Nah, ini kalau kita lihat secara umum posisi Ka'bah. Ya, ini namanya Hajar Aswad di pojokan ini. Multazam itu adalah antara Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah. Ya, bukan di pintu Ka'bahnya, bukan di bawah pintu Ka'bahnya ini. Jadi antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu ada jarak. Nah, itu namanya multazam. Multazam adalah tempat, salah satu tempat istimewa yang kata apa namanya sabda Rasul, kalau kita berdoa itu maka dijamin akan diterima. Ini pintu Ka'bah, kemudian di belakangnya ada ini yang kuning ini makom Ibrahim. Makom itu adalah telapak kaki, bukan kuburannya ya. Telapak kaki, jadi yang apa namanya batu yang dinaikin Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah. Jadi ini Ka'bah tingginya kayak begini, maka Nabi Ibrahim berdiri di sebatu itu, batu itulah yang naik. Nah, itulah makom Ibrahim. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian lagi umroh ya, lagi tawaf, jangan ngelihat ini. Jangan pegang-pegang ini, ngelihat mana sih kayak apa sih, jangan. Kalau mau lihat nanti setelah selesai atau dalam kesempatan lain gitu. Memang kita ada apa namanya waktu, karena ini juga termasuk apa namanya semuanya ini dipakein wangi-wangian ya, apalagi nanti kita pegang-pegang, termasuk dinding Ka'bah ini. Misalnya Bapak Ibu sekalian lagi umroh, yang tambahan lah umroh sendiri, nggak bareng-bareng sama kita, karena sendiri ataupun berdua, mungkin Bapak pengen ke sini, itu nggak boleh megang dinding Ka'bah karena dia dipakai wangi-wangian. Kalau untuk saat ini sepertinya kita nggak bisa ya, Bapak Ibu sekalian mungkin udah lihat ya di ituan, di TV atau di YouTube itu kan sekarang sedang dipagar itu yang sehingga tidak kelihatan Ka'bahnya dan Hijr Ismailnya. Nah, ini posisi Hijr Ismail biasanya kita bisa masuk. Ini yang kita lihat yang bacaan pintu Ka'bah ini itu sekarang sudah ditutup. Jadi masuk itu dari pintu sebelahnya. Jadi keluar dan masuk dari pintu sebelahnya di sana. Bisa kita sembahyang 2 rakaat di sini. Biasanya setiap jamaah yang berangkat, kita upayakan, kita bantu untuk bisa melaksanakan sholat sunnah di Hijr Ismail. Karena barang siapa yang sholat di Hijr Ismail, itu bagaikan sholat di dalam Ka'bah. Nah, nanti kita setelah itu berdoa di apa namanya dinding sebelah situ. Kemudian ini rukun apa namanya Iraki ya. Kemudian ada pancoran emas, tadi itu yang tempat air gitu. Rukun Iraki, rukun itu kan pojokan. Irak itu arah, kesannya arah Irak gitu. Kemudian ada rukun Yamani. Nah, ini rukun Yamani itu nanti ada seperti tanda Hajar Aswad. Tapi itu bukan Hajar Aswad. Cuma apa namanya? Kiswah Ka'bahnya itu agak terbuka gitu. Nah, itu karena jadi jamaah cerita, oh Ustadz saya itu mudah banget mencium Hajar Aswad. Loh gimana? Iya, tahu-tahu yang dilakukan itu di Rukun Yaman di sini. Nah, Rukun Yaman itu ada kiswah Ka'bahnya agak terbuka, tapi dia bukan Hajar Aswad. Itu yang ketika kita sudah melewati itu disunnahkan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi dalam yang lain, putaran yang lain, doanya apa saja. Mau baca Quran boleh, mau zikir boleh, apa saja boleh. Tapi ketika kita masuk rukun Yamani menuju rukun Hajarul Aswad, maka disunnahkan
untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya, sampai kita ke Hajar Aswad, sampai itu kita mulai lagi bismillahi Allahu akbar, kita mulai putaran berikutnya. Nah, ini kalau tadi kan udah ada itu, ini dalam putaran tanda merah. Nah, ya. Jadi mulai dari Hajar Aswad. Yang pertama kan Hajar Aswad nih. Yang kedua Multazam tadi, gambar ketiga pintu Ka'bah, ya. Keempat Hijri Ismail, kelima Rukun Yamani. Yang tadi kita yang ada seperti apa kiswah Ka'bahnya atau sarung Ka'bahnya itu yang sedikit terbuka. Kemudian yang keenam adalah Maqam Ibrahim. Kita mulai dari Hajar Aswad, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu boleh. Nah, begitu nyampe rukun Yamani, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi mulai dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad itu yang disunnahkan kita baca Rabbana atina. Adapun putaran dari mulai dari Hajar Aswad sampai Hijri Ismail sampai nanti rukun Yamani di sini itu boleh apa saja. Nanti kita akan melihat banyak orang, ada yang baca Quran, ada yang megang tasbih, nah apa itu sambil berzikir, ada yang model kita jamaah Indonesia itu biasanya semuanya pada khusyuk konsentrasi megang apa namanya buku panduan doa. Itu masing-masing sibuk dengan amalannya masing-masing. Ya dengan orang banyak begini kita jangan apa namanya tadi itu karena melihat orang banyak, wah kita celingkan. Enggak, kita fokus sama apa yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita tawaf. Ya. Nah, ini makom Ibrahim yang ada orang sembahyang. Kalau bisa kita sembahyang di sini nih, seperti orang itu. Tapi kan sekarang nggak mungkin karena di tempat orang duduk ini itu sudah penuh dengan orang yang tawaf. Nah, ini makom Ibrahim, kira-kira beginilah bentuknya. Jadi makom Ibrahim tempat berpijak berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah ya, bukan kuburannya. Kalau kuburannya makam. Setelah kita selesai tawaf, kita sholat sunnah tawaf, kita berdoa, setelah itu kita istirahat sebentar, kita minum air zam-zam. Ya, kita minum air zam-zam sudah, lalu kita siap-siap untuk melaksanakan syai. Kita mundur ke belakang sebentar, agak naik, kita mulai dari Bukit Sofa. Jadi dari ini ada juga syarat dan kewajiban saat kita sa'i. Ya, itu dari mulai Sofa diakhiri dengan Marwah sekitar 430 meter gitu ya. 420 meter ya antara Sofa dan Marwah. Ini 7 kali putaran dimulai dari Sofa dan diakhiri di Marwah. Jadi jangan sampai nanti kalau umrah sendiri Sofa Marwah kemudian ke Sofa lagi satu, jangan begitu. Dari Sofa ke Marwah itu sudah satu. Marwah ke Sofa lagi dua. Sofa ke Marwah lagi sudah tiga. Maka dibilang 7 putaran, pasti akhirnya nanti di Marwah. Kalau nanti ngitung ke-7 ternyata di Sofa, berarti salah ngitung. Salah putaran. Bisa jadi sebenarnya sudah 14 kali itu, bukan 7 kali. Ya. Jadi ke Sofa sekali ke Marwah itu dihitung satu. Ya. Sunnah-sunnah sa'i. Tetap kita disunnahkan untuk dalam keadaan suci. Ya. Disunnahkan. Tuh. Kalau kita nggak suci, misalnya tawaf udah,
Habis tawaf kita buang angin, batal, nggak punya wudhu gitu, maka boleh sah sa'i kita. Tapi disunahkannya tetap dalam keadaan suci. Ya berkesinambungan tadi sofa, marwah, sofa. Jadi sofa, marwah satu diselingin pekerjaan lain. Jadi itu namanya enggak berkesinambungan, enggak mualat. Ya. Jadi kalau mualat itu usahakan kalau enggak ada halangan yang memang syar'i, nah, kita terusin. Jadi dari sofa ke marwah, marwah ke sofa, langsung sofa ke marwah lagi. Gitu. Jadi tanpa diselingi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, usahakan kita mendaki di bukit sofa. Begitu juga di bukit marwah. Tapi insya Allah setiap orang itu yang tawaf, orang sa'i pasti naik bukit sofa dan bukit marwah. Ya, kita pertama nanti akan berdiri di bawah ini dekat tiang ini, dekat pagar ini. Karena ini bukit sofa yang apa namanya yang paling tingginya itu nggak bisa dinaikin ya, ada pagarnya di itu karena apa itu sebagai tanda keadaan aslinya begitu. Nah sekarang sudah di lantai semua gini, tapi ini posisinya juga sudah di atas bukit, bukit sofa. Kemudian kita menghadap kiblat, kemudian kita takbir, kemudian kita berdoa, kemudian kita membaca selawat. Itu sebelum kita mulai putaran pertama dari bukit sofa ke marwah. Jadi nanti kita dari apa namanya dari selesai minum air zam-zam, kita ke bukit sofa, kita doa bareng-bareng. Kita menghadap kiblat, kita baca takbir dan tahlil, kemudian kita berdoa, kemudian kita membaca selawat, kita mulai putaran pertama. Nah, itu marwah ada bacaannya. Bukit marwah. Sama marwah juga pasti kita naik. Nah, ketika nanti di dekat sofa ke arah marwah, ya, jadi lebih dekat bukit sofa, itu ada lampu hijau. Ya, ada lampu hijau. Maka itu berjalan cepat atau lari-lari kecil. Ya, itu di setiap putaran ada, dari sofa ke marwah ada, dari marwah ke sofa ada. Jadi jalannya ini kan sudah dua, jalan khusus untuk ke arah marwah saja, nanti dari marwah ke sofa khusus satu arah juga. Jadi enggak berebutan, insya Allah walaupun padat, tetap dia aman karena satu arah. Kecuali ada beberapa orang yang mungkin yang lewat-lewat itu ketika kita lagi sedang sa'i. Nah ini kita baca doanya khusus disunahkan ketika di dalam dua lampu hijau ini Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Nah kita udah baca doa itu misalnya, tapi masih dalam ini belum habis, ya ulangi lagi doanya. Nggak apa-apa kita baca 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai kita ada di garis yang kedua di sana. Ini kan kita mulai Rabbighfir, kita baca mulai dari lampu hijau yang pertama. Sampai ke lampu hijau kedua, itu kalau emang dapat sekali, sekali. Dapat 2 kali, 2 kali. Dapat 3 kali, kita baca 3 kali. Kita ulang-ulangi doanya, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai, kita di Bukit Marwah, baru kita tahallul. Yang terakhir adalah tahallul. Nah, tahallul itu artinya motong rambut, yaitu tanda bahwa larangan-larangan ihram itu sudah menjadi halal kembali. Kalau kemarin kita nggak boleh motong kuku, boleh sekarang. Nggak boleh motong rambut, boleh sekarang. Gitu. Jadi disebut tahallul itu menghalalkan hal-hal yang pada saat kita ihram itu diharamkan. Maka ihram haram, kalau tahallul halal. Jadi tanda larangan-larangan ihram sudah halal kembali untuk yang boleh kita lakukan tanpa harus ada dam, yaitu ketika kita tahallul. Misalnya nih ada Bapak udah niat ya,
Jadi umroh pertama nanti mau botak gitu, mau potong rambut semuanya ya. Jadi nanti di Marwah itu jangan dipotong dikit dulu. Karena kalau dipotong dikit berarti sudah tahalul hitungannya. Ketika Bapak nanti pergi ke potong rambut ya itu kan sudah selesai. Maka biarkan saja nanti potongnya di barber shop gitu ya. Mau botak nanti di sana, jangan dipotong di ini dulu. Cuma ingat bahwa perjalanan kita dari Marwah sampai ke tempat potong rambut, kita masih dalam keadaan ihram. Itu aja yang membedakan. Ya. Jadi jangan iseng-iseng narik rambut biar copot. Ya. Karena kita dalam keadaan ihram sampai kita potong rambut kita. Nah, nanti ada tawaf wada. Tawaf wada ada termasuk wajib umroh ya, yang apabila ditinggalkan boleh, nah tapi membayar dah. Ya. Dilakukan ketika hendak meninggalkan kota Mekah. Jadi tawaf wada ini adalah hal yang terakhir yang kita lakukan ketika kita di Masjidil Haram. Maka kalau kita sudah tawaf wada, kita nggak perlu ada aktivitas kembali ke masjid. Makanya biasanya dilakukan ketika kita mau apa, kalau kita nanti jam 10 kita akan berangkat ke bandara. Nah, itu biasanya habis sembahyang subuh, boleh kita udah lakukan tawaf wada. Nanti kita tidak ada aktivitas ke masjid lagi. Gitu. Nah, ini aktivitas kita di Madinah. Karena kita nanti ke Madinah dulu, nah, maka ini aktivitas kita di Madinah. Nanti kita ziarah ke makam Nabi. Kalau ziarah ke makam Nabi, insya Allah itu bagi laki-laki itu terbuka setiap waktu. Cuma pintu masuknya saja yang biasanya kita dari Babu Salam itu bisa langsung, kalau sekarang diatur agak ke belakang. Ya, nanti ada ituannya. Tapi boleh kapan saja. Nanti kita akan ziarah ke makam. Kalau ziarah ke makam Rasul, otomatis kita ke makam Abu Bakar dan Umar karena itu memang beliau berdampingan. Kemudian kita ziarah ke pemakaman Baqi itu yang ada di samping Masjid Nabawi. Kemudian kita city tour ke kota Madinah. Nah, city tour aja nih apa kira-kira yang bisa kita kunjungi? Nah, ini aktivitas di Mekah. Ya. Ini nanti kita diantaranya mengunjungi tempat-tempat manasik haji. Kita akan kunjung ke Arafah, kita ke Muzdalifah, kita ke Mina, lalu nanti kita biasanya ditutup di Jirona untuk mengambil mikot untuk melaksanakan umroh yang kedua. Kemudian kita bisa memperbanyak ibadah sunnah, terutama tawaf. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau tawaf sunnah saja, tawaf sunnah itu dari hotel kita masuk ke Masjidil Haram, langsung kita tawaf. Tawaf itu enggak pakai enggak pakai sa'i, enggak pakai tahalul. Jadi tawaf sunnah saja. Kita hanya keliling Ka'bah 7 kali. Nah, sekarang itu untuk Bapak-bapak ini harus menyesuaikan karena yang diperbolehkan orang tawaf di pelataran Ka'bah itu hanya orang yang menggunakan pakaian ihram. Jadi kalau kita mau tawaf sunnah biasa dengan pakaian biasa, sarung atau celana itu biasanya di lantai 2 ataupun di lantai 3. Jadi di pelatarannya nggak bisa untuk saat ini. Jadi nanti kalau kita mau melakukan itu tawaf sunnah, ya nggak apa-apa kita di sembahyang subuh misalnya, saya kita mau tawaf, nah kita pakai pakaian ihram saja. Jadi umroh kedua di Jirona, nah itu habis nanti dari Arafah, Muzdalifah dan Mina. Ya, nanti kita mungkin akan berkunjung ke beberapa tempat yang bersejarah. Ya, itu ada Goa Sur juga, ada
Jabal Sur, ada Gua Hiro ya, di Jabal Nur. Nanti ada Jabal Rahmah itu ya di Arafah. Kemudian menjaga sholat berjamaah, kita usahakan selama kita semaksimal mungkin selama di Mekah kita sholatnya berjamaah di Masjid Haram. Kecuali mungkin ada kunjungan-kunjungan kita yang ternyata waktunya nggak pas, ya Bismillah, nggak apa-apa. Ya, tapi selama kita masih bisa, kita usahakan untuk menjaga sholat berjamaah dan usahakan sholat berjamaahnya itu tidak ketinggalan takbiratul ihram. Artinya jangan sampai kita jamaah tapi masbuk, ketinggalan 1 rakaat, ketinggalan 2 rakaat, enggak. Ya, jadi takbiratul ihram, imam takbiratul ihram kita sudah ada di masjid dan kita bisa ikut berjamaah. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian inilah yang saya bilang itu rasa di sono itu. Bapak mau sembahyang ke masjid, sembahyang apa? Sembahyang tahajud jam 12, jam 1, jam 2 itu suasana terus rame, enggak terasa. Ya. Kapan aja semangatnya kita ada aja. Banyak orang sembahyang subuh itu dari jam 1 ke masjid. Dia baca Quran, dia sholat, nungguin sampai azan subuh. Kalau kita di sini, waduh, ntar lah, nggak mau. Ya. Tapi di sana nggak terasa. Itulah bedanya, makanya mumpung kita ke sana, itu yang kita ambil kesempatan itu. Jadi ibadah itu benar-benar kita rasakan. Nikmatnya ibadah itu kita rasakan di sana. Nah itu nanti kembali kepada kita. Kayak melihat Ka'bah nih, kita banyak orang yang berlinang air mata, Masya Allah, melihat Ka'bah itu, baik itu siang ataupun malam hari. Kalau kita pandangin saja dengan ketundukan hati gitu, kita akan menangis melihatnya. Tapi kalau kita memandangnya dengan kasat mata, kita melihatnya hanya batu, ya udah, kita nggak mendapatkan apa-apa. Maka itu kembali kepada diri kita masing-masing, seperti apa kita menempatkan diri dan seperti apa kita menempatkan Ka'bah dalam diri kita. Sebenarnya kita baca Al-Quran ya sebanyak mungkin, ya, karena Al-Quran itu tidak ada yang lebih baik daripada Al-Quran. Setiap huruf yang kita baca itu menjadi amal, dan 1 huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan. Itu kalau biasa. Lah kalau di sono, katanya kan ibadah sholat itu di Masjid Haram berapa, Bapak Ibu sekalian? Bandingannya? Jadi 1 kali sholat subuh di Masjid Haram sama dengan 100.000. Luar biasa kan? Iya. 100.000 di masjid biasa. Kalau di Masjid Nabawi? Kurang tahu. 10.000. 10.000 apa 1.000? 1.000. Nah, 1.000. Di Masjid Al-Aqsa? 500. Ya, mudah-mudahan kalau saat ini kita diperkenankan oleh Allah untuk umroh dan ziarah ke Masjid Haram dan Masjid Nabawi, suatu saat nanti Allah perkenankan kita untuk bisa ziarah ke Masjidil Aqsa dan bisa sholat di sana, insya Allah. Jadi pahalanya memang luar biasa ya, baca Al-Quran, banyak sholat di sana, bahkan bukan ibadah itu saja. Ya, para ulama mengatakan ibadah-ibadah yang lain pun nilainya sama. Kalau kayak kita puasa 1 hari di sana, maka seperti kita puasa 100.000 kali. Kita sedekah di sana, nilainya pun kelipatannya begitu. Kita sedekah 1 real di sana, maka dikalikan 100.000 nilainya. Nah, ini ada info tambahan bahwa azan itu 6 kali. Kok 6 kali? Apa sholatnya 6 kali? Enggak. Sholatnya tetap 5 waktu. Cuma yang beda adalah azan subuh. Subuh itu 2 kali azan. Ya, subuh misalnya berapa? Subuh jam 5 di sono.
maka jam 4 itu sudah azan pertama. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian nih baru pertama kali ke sono, wah begitu azan jam 4, wah langsung sholat dia. Nungguin sampai ngantuk-ngantuk, lama banget belum komat-komat ini. Pas jam 5 azan lagi. Nah, setelah itu baru komat. Jadi kalau subuh itu 2 kali azan. Azan pertama itu bukan azan waktu subuh, bukan. Azan kita supaya bangun untuk sholat malam. Ya. Nah, setelah itu baru nanti jam 5 itu sholat subuh. Jadi azannya ada 6 kali. Kemudian sholat di sono agak panjang-panjang, agak lama, ya nggak seperti kayak kita di sini. Karena wah itu gimana Ustaz tuh katanya hadis Rasul kalau sembahyang berjamaah jangan lama-lama, sembahyang aja yang ringan. Nah itu kata-kata ringan jangan lama-lama itu multi tafsir. Menurut kita yang namanya jangan lama-lama ya kalau ahad, kalau auzubil falak gitu. Padahal kalau kita lihat Nabi itu kalau sholatnya itu 100 ayat, 200 ayat. Maka dibilang jangan lama-lama ya 50 ayat. Ya bagi kita 50 ayat sudah kepanjangan gitu. Jadi kalau kebiasaan di sana sholat agak lama, tapi insya Allah enak. Karena suasananya enak, maka lama juga. Jenazah itu biasanya setiap selesai sholat fardu ada sholat jenazah. Makanya usahakan ketika kita selesai sholat, jangan langsung keluar. Udah kita mau zikir, mau berdoa apa aja nggak apa-apa. Karena ketika habis sholat langsung keluar, itu juga kita nanti akan lama. Di depan pintu itu kan antri juga. Udah biarin orang keluar dulu, kita tenang saja dulu. Jadi kita zikir, kita doa, nanti ketika udah agak senggangan kita keluar. Kemudian juga untuk ini, mungkin info tambahannya untuk hari Jumat ya. Kalau kita mendapati hari Jumat, berarti subuhnya itu, nah itu biasanya rakaat pertama itu dibacanya alif lam mim tanzil atau istilahnya alif lam mim sajadah. Yang ada sujud tilawahnya itu di hari Jumat, baik di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Biasanya itu. Jadi nanti kalau ada di misal lagi baca langsung Allahu Akbar, nah itu jangan turun dulu. Pasti ini orang sujud apa ruku. Jangan sampai kita ruku orang sujud. Nah itu bisa batal kita sembahyang kita karena orang sujud tilawah gitu. Tapi bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah biasa di sini, mungkin di masjid, beberapa masjid memang ada kan kalau subuh itu memang baca alif lam mim tanzil gitu atau alif lam mim sajadah namanya. Yang kedua hal ata al insan atau surah al insan. Nah, itu untuk sembahyang subuh di hari Jumat. Selanjutnya alhamdulillah, semoga umroh tercapai umroh yang makbulah, amin ya Rob. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita diskusikan. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pemaparan materi dari guru kita Kiai Haji Muhajirin telah selesai terkait dengan manasik virtual di siang hari ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan beliau, karena tadi terkait dengan dam gitu ya, kalau memang menggunakan atau melanggar di sana gitu ya, itu dikenakan dam. Bila mana masih belum jelas, silakan bisa digali kembali di siang hari ini. Atau bagaimana bila saya kebetulan haid pada saat tawaf gitu ya. Nah ini kan juga seringkali kita mendapati. Atau hal-hal lain yang tadi dijelaskan dan perlu diperdalam, silakan kami beri kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian. Bila malu untuk membuka kamera, boleh juga menuliskan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Bu Dewi, mangga, sudah buka kamera?
Oh, nggak jadi. Siap. Ada lagi? Ininya apa suaranya? Dewi ini feedback, Bu. Sepertinya kalau Bu Dewi dekat dengan perangkat yang lain sehingga suaranya menjadi terganggu. Ya, boleh nanti kalau ada pertanyaan dituliskan pada kolom komentar yang tersedia. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Baik, sambil menunggu pertanyaan, saya ingin menyampaikan pertama, insya Allah sebentar lagi Bapak Ibu sekalian akan berangkat ke Tanah Suci, maka persiapan untuk menuju ke sana agar bisa diperhatikan. Yang pertama, tanggal 12 Januari 2024 nanti kita akan melaksanakan manasik di Hotel Swiss Bell Inn Bandara. Jadi kalau Bapak Ibu kebetulan menggunakan moda transportasi udara, maka tidak jauh dari airport. Ya, bisa mengarahkan tesnya. Jadi kayaknya ya, Ibu Dewi kayaknya nyolokin mic. Ya. Baik, di mute dulu ya, Bu Dewi ya. Baik. Jadi tanggal 12 Januari 2024, Bapak Ibu sekalian akan melaksanakan manasik di Hotel Swiss Bell Inn. Ya, insya Allah kita akan mulai registrasi di jam 7 pagi. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir tepat waktu. Ya, jam 7 pagi kita registrasi, kemudian jam 8 pagi kita pembukaan. Nah, bila memang dirasa, aduh Ustadz, saya jauh dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Jogja katakanlah, ingin menginap dulu di sana, boleh nggak? Silahkan, tapi memang untuk menginap di tanggal 11-nya, itu menjadi beban dari Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti kami akan memfasilitasi di tanggal 12-nya saja sebelum keberangkatan. Tapi kalaupun ingin menginap sehari agar tidak lelah di hotel tempat kita melaksanakan manasik, nanti dikonfirmasikan saja ke tim kami agar kami bisa bantu untuk proses booking kamar dan lain-lainnya. Kemudian insya Allah di tanggal 13 Januari 2024 Bapak Ibu sekalian akan bergerak menuju Madinah, menuju Jeddah, maaf. Nanti dari Jeddah baru menuju Madinah. Ya, pesawat kita jam 4 pagi ya. Jadi nanti sekitar jam 1 malam kita akan berangkat menuju bandara. Ya, penjelasan mengenai teknis perjalanan akan kami sampaikan pada saat manasik di tanggal 12 nanti. Nah, apa saja yang harus disiapkan? Ya, pertama jangan lupa dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan bila masih ada yang tertinggal di rumah agar bisa segera dipersiapkan. Kemudian yang kedua, jangan membawa pakaian yang terlalu banyak juga. Ya, khawatir nanti terlalu penuh ya untuk bisa masuk ke dalam koper karena kita akan karena kita menggunakan Saudia ya, Saudia Airlines ya, di mana bagasinya paling full itu sekitar 20 sampai 25 kg. Nanti diperkirakan saja agar tidak terjadi over bagasi ketika Ibu dan Bapak berangkat dari rumah masing-masing. Jangan sampai nanti berangkatnya aja udah over bagasi, gimana nanti pulangnya? Belum bawa oleh-oleh, belum bawa apa dan sebagainya. Jadi diperkirakan saja pakaian-pakaian yang kiranya diperlukan selama proses umroh kita berlangsung. Jangan lupa juga semua dibawa Bapak Ibu ya, syal, kemudian juga buku manasik ya. Ada 2 itu dibawa untuk bapaknya. Jangan lupa juga untuk membawa kain ihram ya, jangan sampai tertinggal.
kemudian ada rompi juga, itu juga bisa dibawa. Jangan sampai ada yang tertinggal, karena itu nanti mencirikan keseragaman kita, agar bisa mudah dikenali ketika kita berada di tanah suci. Untuk hal-hal lain nanti kita akan diskusikan di grup. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu, barangkali Bapak Ibu, silakan. Baik, Cukup? Ustadz, saya mau tanya. Oh, siap. Siapa nih? Sebentar, saya Pak Ruli ya Pak? Mangga Pak. Ya, saya mau tanya antara tawaf sama sa'i ya. Ketika tawaf berlangsung, ketika ada halangan kan bisa dilanjutkan, atau misalnya batal wudhu dulu bisa dilanjutkan. Kalau sa'i, apakah seperti itu ketika ada halangan? Apakah dilanjutkan lagi sa'inya atau dimulai dari awal lagi? Tadi Pak Kiai menjelaskan kalau sa'i itu harus berkesinambungan. Tapi ini ada hal yang harus memang kita seperti misalkan ketika sedang sa'i baru berjalan itu harus sholat, harus waktunya sholat itu. Biasanya kan berjamaah di situ sholat. Itu gimana? Apa harus awal lagi apa lanjut sa'i? Terima kasih, mungkin itu aja. Subhanallah, ini pertanyaan yang bagus sekali Pak Ruli, terima kasih banyak. Ki Muhajirim barangkali berkenan untuk membantu menjawabnya. Ya, terutama yang terakhir tuh Kiai ya. Andai Siap. misalkan tadi kan dibilangnya tertib, andai semisal bertepatan dengan waktu sholat, sehingga harus dipending setelah tawaf, sholat dulu, kemudian baru sa'i, apakah itu boleh atau enggak? Ini pertanyaan bagus. Mangga Kiai. Baik, terima kasih Pak Ruli ya. Jadi kalau misalnya tawaf, kita sudah 2 putaran. Kita masuk putaran ketiga, mulai dari Hajar Aswad. Ya, begitu kita sampai di Hijri Ismail misalnya nih, udah qomat misalnya gitu ya. Kita kan harus berhenti sholat dulu tuh. Maka ketika mulai nanti, kita mulai lagi dari Hajar Aswad putaran ketiga. Ya, kita hitung dari awal putaran ketiga. Jadi yang sudah 2 putaran, jadi putaran kita sampai Hijri Ismail itu tidak dihitung lagi. Jadi kita harus mundur hitungan awal putaran ketiga. Itu kalau tawaf. Nah, kalau sa'i, ketika kita misalnya nih udah 2 dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, dari Sofa mau ke Marwah lagi, tengah-tengah udah qomat. Nah, kita berhenti untuk sholat. Nah, selesai sholat, kita lanjut ke Marwah. Jadi tidak mulai dari Sofa lagi, enggak. Jadi kalau tawaf kita mulai dari awal lagi, tapi kalau sa'i enggak. Di mana kita berhenti? Karena apa? Karena tawaf itu harus Ka'bah itu ada di posisi sebelah kiri kita, maka ketika kita sholat batal dong hitungannya karena kita menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau sa'i itu tidak menjadi syarat. Maka ketika di mana kita berhenti untuk sholat atau untuk minum atau apa, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Jadi enggak dihitung dari mulai dari Sofa. Misal kita udah kan Sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke Sofa udah 2. Nah, masuk ketiga nih dari Sofa ke Marwah lagi, tengah-tengah kita sholat. Nah, maka habis sholat langsung lanjut ke Marwahnya, tidak kembali ke Sofa lagi. Mungkin itu ya. Ya, mungkin ada satu lagi Pak Kiai. Siap, baik Bapak. Ketika tahallul yang tadi Pak Kiai bilang bila ingin tahallul di barbershop, berarti kan harus ditahan dulu selama menjaga ihramnya itu sampai ke barbershop ya. Namun setahu saya di barbershop itu ketika dia cukur dia pakai krim dulu, itu kan ada pewangi atau segala macam, krimnya itu apa gimana? Itu apakah soalnya krim dia di barbershop itu ketika motong rambut dia menggunakan krim itu kayak ada wanginya gitu. Kalau yang di barbershop itu kan dia tahu Pak biasanya untuk orang yang
habis tawaf ya. Soalnya ketika kita potong di dipotong di Marwah misalnya sedikit dulu, berarti kan sedikit itu sudah membatalkan dong. Berarti kan hitungannya ya potong dikit gitu. Karena ketika kita mau botak habis, ya di Marwah kita botak habis. Ada juga beberapa orang yang memang dia membawa alat gitu ya, itu dibotak habis di situ langsung. Nah, tapi karena saya menghitung tadi gini, untuk ketika kita mau botak habis, ketika di Marwah kita hanya potong sedikit, itu dihitung kita sudah tahallul. Maka ketika kita ke barbershop untuk mengguduli habis, itu hitungannya hanya mengguduli biasa saja. Karena kita sudah keluar dari tahallul, sudah datang ihram. Maka kita kalau mau habis, kita nggak bawa alat di Marwah, kita ke barbershop, nanti kita bilangin. Kayak itu, nah, dia biasanya nggak pakai yang botak habis, biasanya 7 atau 10 real gitu ya. Nah, gitu. Netral yang nggak ada pewanginya ya Pak Haji. Iya. Biasanya kalau memang mau ada yang kalau memang niat botak, nanti pada umroh yang kedua, umroh yang pertama potong biasa dulu, tapi ada yang mengatakan, itu umroh yang pertama yang lebih afdol yang di botak. Iya, nah itu boleh, pendapat macam-macam. Silakan yang ambil yang kita nyaman saja karena semuanya berdalil. Makasih Pak Haji. Siap, baik Bapak. Baik, terima kasih Pak Ruli, Ustadz Muhajirin. Ada lagi barangkali yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Cukup? Baik, karena memang sebentar lagi waktu asar akan segera tiba, maka kita cukupkan pertemuan di siang hari ini. Sebelum kita tutup, kami mohon kesediaan Kiai Muhajirin untuk bisa mendoakan kita sebelum keberangkatan ini. Mangga Kiai. Sekaligus menutup kegiatan manasik virtual umroh. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita senantiasa kesehatan ya. Apa yang kita niatkan dilancarkan perjalanannya, dimudahkan segala doa-doa yang ingin kita sampaikan. Kemudian kita berharap benar ibadah kita ini terasa ketika di sana sehingga nanti kita membawa ke Indonesia itu ibadahnya seperti kita melaksanakan ibadah di tanah Arab. Ketika nanti kita mungkin udah pudar 3 bulan, 4 bulan, Allah berikan lagi kita rezeki kesempatan untuk mengecas kembali, kita bisa ziarah ataupun umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah. Ala hazihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Lakal hamdu ya ma'bud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا
wa ta'lamu hajatina fa'atina su'lana wa ta'lamu ma fi nufusina faghfir lana dzunubana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala minna saqiyan wala matrudan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada para calon-calon tetamu Allah yang telah hadir dalam kegiatan kita di siang hari ini. Kita tutup sama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tanggal 12 Januari, Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Nanti kita akan hidupkan grup kita ya dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun komunikasi koordinasi untuk persiapan keberangkatan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.